Halo, oke, kita bahas dikit hasil pertandingan apa namanya 16 besar Piala Kebo. Ya, ada beberapa pertandingan yang mengejutkan hasilnya di pertandingan 16 besar kali ini ya. Kita mulai dari West Ham yang melawan Arsenal ya. Arsenal kalah 3-1 di pertandingan kali ini. Kita lihat dari line up-nya, Arteta nurunin 4-3-3 seperti biasa. Ramsdale kali ini turun di penjaga gawang. Dan kembali lagi Zinchenko main di bek kiri, yang kembali ya main parahnya parah Zinchenko ini. Dan Magales bersama Kiwior di tengah, Ben White di bek kanan. Dan di tengah ada Havertz, Jorginho, dan Fabio Vieira. Dan sementara di depan ada Trossard, Nketiah, dan Reece Nelson di kanan. Ya, dari awal-awal pertandingan Arsenal ini udah main hancur ya menurut gua ya. Sering salah passing, gak ada kreativitas, dapat beberapa peluang. Strikernya itu Nketiah, seperti kita tahu ya, strikernya ini striker bapuk parah, katroknya minta ampun. Nketiah ini dapat satu peluang matang di depan gawang, tapi finishingnya ya finishingnya hancur. Ini pemain nggak bisa diharapin. Sementara West Ham bermain cukup bagus dari segi efektivitas, mengandalkan serangan balik cepat, dan terbukti beberapa kali bisa merepotkan lini belakang Arsenal. Akhirnya West Ham bisa cetak gol lewat sepak pojok, dan gol bunuh dirinya si Ben White karena salah antisipasi masuk ke gawangnya Ramsdale, bunuh diri ya 1-0. Ya is okay, masih ada banyak waktu, baru menit 16. Tapi ya Arsenal gak bisa bikin peluang juga, gak ada kreativitas, sering salah passing juga. Ya sama sekali nggak ada pemain Arsenal ini yang main bagus di pertandingan kali ini. Akhirnya di babak kedua West Ham bisa cetak gol lagi lewat Kudus di menit 50, kembali di skema yang sama dan di shoot di flag. Dan ya kiper manapun nggak bisa antisipasi nepis tendangan di flag kayak ini, emang sulit. Dan akhirnya selang 10 menit kembali Jarrod Bowen cetak gol 3-0. Baru si Arteta take action, masukin beberapa pemain inti. Masukinnya siapa namanya? Masukin si Odegaard, Tomiyasu masuk, Declan Rice masuk, Bukayo Saka masuk, Martinelli juga masuk. Sedangkan Odegaard baru masuk di menit 80. Tapi ya gak ada perubahan juga. Saka main di kanan juga main gak kelihatan di pertandingan kali ini. Sering ketutup ruangnya, gak ada support di sayap kanan. Ya akhirnya di menit-menit akhir Odegaard bisa cetak gol, satu gol hiburan. Ya West Ham menang 3-1 dan layak lolos ya West Ham ini. Walaupun dari segi aktivitasnya sangat tinggi, ya West Ham ini layak lolos. Dan di pertandingan selanjutnya ada Bournemouth lawan Liverpool. Ya Liverpool menang 2-1, gak ada kejutan. Sementara Chelsea juga menang 2-0 lawan Blackburn. Dan Everton menang 3-0 lawan Burnley. Burnley ini dihajar kanan kiri ya musim ini, mau di PL mau di Piala Ciki, dilumat abis. Dan Ipswich Town, nih klubnya Elkan Bagot, kalah 3-1 lawan Fulham, tapi Elkan berhasil cetak gol, 1 gol. Dan kita lanjut ke MU lawan Newcastle ya. MU kalah 3-0, kembali kalah di Old Trafford. Ya, MU main buruk ya di pertandingan kali ini. Gue nonton match ini MU ini parah loh, parahnya parah MU ini. Ibaratnya udah jatuh, tertimpa tangga dan diinjak-injak lagi. Ya itu MU yang sekarang.
Dari segi permainan, mentalitas, fighting spirit sama sekali nggak kelihatan. Kita lihat line up-nya. Di penjaga gawang Onana main, Dalot bek kanan, Maguire dan Lindelof di tengah, Reguilon di bek kiri, Casemiro starter bersama Mason Mount, double pivot, Hannibal Mejbri main, Anthony kanan, Garnacho starter sebagai sayap kiri dan Martial di striker nomor 9. Sementara Newcastle juga gitu. Newcastle praktis juga memakai skuad lapis keduanya. Bahkan MU lebih banyak pakai pemain intinya daripada pemain cadangannya. Tapi ya dari awal-awal babak pertama MU ini udah keteteran loh menghadapi West Ham. Berapa peluang yang bisa diciptakan oleh MU? 0. Nyaris nggak ada. Lebih banyak salah passing, jarak pemainnya jauh. Ya, akhirnya Newcastle bisa cetak gol lewat Almiron. Berawal dari Garnacho kehilangan bola, berhasil direbut oleh bek kanannya siapa namanya, Livramento, digiring ya gayanya Newcastle, banyak dribble, skill individu. Akhirnya ya bisa dipinishing oleh si Almiron. Akhirnya di beberapa menit kemudian si Lewis Hall nih, mantan pemain Chelsea, kembali cetak gol kedua. Ini ya murni kesalahan lini tengahnya MU ya. Bola yang di clearance oleh Maguire nggak bisa diamanin, akhirnya di shoot oleh si Lewis Hall dan gol. Akhirnya di babak kedua Ten Hag take action, tarik keluar Casemiro, masukin Amrabat. Tapi gue nggak melihat ada perubahan apapun dari segi permainan. Wan-Bissaka juga masuk, gantiin Diego Dalot. Højlund juga masuk, gantiin Martial. Ya Martial ini nggak banget ya. Males, nggak ada larinya, cuma diem, banyak jalan. Dapat beberapa peluang 50-50 lah, nggak bisa dimanfaatkan. Ini striker ya layak untuk dibuang kalau menurut gua ya. Nggak pantas pemain-pemain kayak gini main di MU. Ya di babak kedua MU juga mainnya amburadul, sama sekali nggak bisa bikin peluang. Bruno juga gitu, banyak ngoceh ini pemain, tapi minim kontribusi. Akhirnya Joe Willock hukum MU lagi 3-0 di menit 60. Nah, praktis di sisa menit sama sekali nggak ada peluang berbahaya, sedangkan Newcastle bermain aman karena udah unggul 3-0. Ya ini sih MU gue bilang ini mentalnya udah down sekali mentalnya. Ini bukan masalah strategi pemain atau lain-lain lagi. Ini udah satu squad MU ini udah mentalnya udah jatuh. Baru kalah di derby Manchester, sekarang lagi dihajar di kandang di Old Trafford. Ini akan jadi tugas beratnya Ten Hag untuk kembali mengangkat moral timnya yang sedang terpuruk seperti ini. Dan ya ini akan menjadi tahun yang sulit untuk MU ya, selain banyak cedera dan juga banyak masalah-masalah non teknis ya dari segi pemain, manajemen dan lain-lain. Ya ini akan menjadi musim yang sangat panjang buat fans MU. Ya gue harap Ten Hag bisa menemukan solusi dan memotivasi pemainnya ya. Yang gue takutin hasil-hasil buruk ini akan berlanjut. Yang seperti yang kita tahu, sepak bola sekarang itu adalah sepak bola industri yang mengutamakan hasil. Bukan, ya udah jarang ya pemilik dan manajemen klub itu percaya dengan adanya proses atau dan lain-lain. Ya mereka maunya hasil, trofi dan trofi. Tapi ini klub sebesar MU loh, kalau terus mendapat hasil yang negatif kayak gini, bukan nggak mungkin Ten Hag akan dipecat. Ya gue harap Ten Hag ini secara strategi dan tactical pelatih bagus ya menurut gue. Tapi minimnya si Ten Hag ini
dia belum bisa mengendalikan ruang gantinya MU. Manajemennya itu masih buruk. Beda cerita kalau dengan pelatih-pelatih yang udah senior, pelatih-pelatih yang kayak kawakan kayak Ancelotti, Pep, Mourinho, ya manajemennya udah bagus. Sementara Ten Hag ini belum punya pengalaman yang cukup lah untuk menangani klub besar, apalagi klub sebesar MU, salah satu klub terbesar di dunia. Ya, gua harap Ten Hag bisa menemukan solusinya ya, dan MU bisa kembali ke tracknya. Ya, itu ulasan untuk ke 16 besar Carabao Cup. Dan beberapa tim yang lolos itu adalah Liverpool, Chelsea, Everton, Fulham, dan Newcastle yang akan bertemu bentrok lagi di perempat final. Sementara ada surprise lagi dari DFB Pokal. Bayern kalah dengan tim divisi 3 ini, lebih parah lagi. Bayern ini starting line up-nya lumayan bagus loh. Müller starter, Neuer starter, terus Kim Min Jae juga starter. Banyaklah pemain topnya yang starter. Tapi come on, ini tim divisi 3 Liga Jerman loh yang nyingkirin Munchen. Ini udah, kalau nggak salah udah 3 musim terakhir Munchen tersingkir awal-awal di DFB Pokal. Ini akan menjadi tamparan yang luar biasa untuk manajemennya Munchen. Selain itu di Liga juga Munchen ini sangat amat tidak konsisten ya. Kadang main bagus, kadang cetak banyak gol, kadang-kadang seri, kadang-kadang mentok. Ya, Munchen di bawahnya si Tuchel ini kalau menurut gue sangat amat tidak konsisten. Ini merupakan paruh kedua musimnya si Tuchel ya, karena dia masuknya tahun lalu di pertengahan musim, jadi ya hitung-hitungannya udah semusim lah dia di Munchen. Tapi gue sama sekali nggak melihat sebuah perubahan yang diberikan oleh si Tuchel ini ya tahun lalu. Oke, si Tuchel ini menang Bundesliga, tapi itu menangnya menit-menit akhir. Itu juga tololnya Dortmund juga bisa kalah di last match, terus bisa disalip sama Munchen. Kalau Dortmund normal-normal aja, Dortmund yang juara waktu itu, bukan Munchen. Jadi ya kalau seperti ini terus, banyak on off-nya Munchen ini, apalagi sekarang masih di posisi 3 di Bundesliga. Kalian jangan kaget kalau Tuchel ini bisa dipecat. Itu bisa saja terjadi, apalagi nanti kalau kalah lagi terus tersingkir di UCL. Ya siapa tahu Tuchel bisa juga dipecat loh. Oke, itu dulu ulasan pertandingan kali ini. Gua akan coba nanti bikin preview dan reviewnya di weekend untuk Liga ya. Oke, thanks for watching.